Aku tahu ini terdengar gila, tapi malam itu, di dapur rumah yang selalu terasa dingin, aku mengakui satu hal pada diriku sendiri. Aku mencintai dua pria, dan yang lebih buruk, salah satunya adalah suamiku, Mas Adnan, yang diam-diam telah kujadikan orang asing selama 8 tahun pernikahan kami. Ya, kalian tidak salah dengar, ini adalah pengakuan seorang istri, seorang ibu yang dihantui rasa bersalah karena mencari kehangatan yang hilang di pelukan orang lain. Pelukan Raka, adik iparku. Jangan buru-buru menghakimi sahabat. Duduklah sebentar, tarik napas, dan dengarkan kisahku. Mungkin sebelum ini berakhir, kalian akan mengerti mengapa hati bisa menjadi penjara paling rumit bagi pemiliknya. Kalau kalian pernah merasakan dilema yang membuat dada sesak, coba bagikan satu kata perasaan kalian di kolom komentar sekarang juga. Aku akan baca semuanya. Namaku Rina. Usiaku baru 35 tahun, tapi rasanya beban hidup yang kugendong sudah seberat usia kakekku. Sejak menikah dengan Mas Adnan, hidupku seharusnya sempurna di mata tetangga. Rumah bagus di pinggiran Jakarta, karier Mas Adnan yang stabil sebagai manajer bank, dan 2 anak yang lucu. Tapi kesempurnaan itu hanyalah etalase yang kupajang di media sosial dan saat arisan. Di balik pintu kamar, yang tersisa hanyalah keheningan, jarak, dan rutinitas tanpa makna. Mas Adnan itu baik, terlalu baik. Mungkin ia tidak pernah marah, tidak pernah membentak, tapi juga tidak pernah benar-benar ada. Hubungan kami seperti 2 jalur kereta api yang berjalan sejajar sama-sama bergerak, tapi tak pernah bertemu. Komunikasi kami sebatas logistik. Transfer uang sekolah sudah, ibu mertua sudah dihubungi. Kami jarang sekali membicarakan perasaan. Jika aku mencoba berbagi tentang kepenatanku mengurus rumah dan pekerjaan freelance, dia hanya akan menjawab, "Ya, namanya juga hidup sayang." Sabar ya, jawaban yang benar, tapi tidak pernah cukup menghangatkan. Kekosongan ini, kalian tahu, adalah racun yang bekerja perlahan. Ia tidak langsung membunuh, tapi membuatmu perlahan-lahan lupa bagaimana rasanya hidup. Aku mulai merindukan tawa yang lepas, percakapan yang mendalam, sentuhan yang lebih dari sekadar sentuhan formal sebelum tidur. Dan di tengah gurun emosional ini, muncullah Raka. Raka adalah adik bungsu Mas Adnan. Usianya 4 tahun lebih muda dariku, seorang desainer grafis yang bekerja dari rumah. Ia sering mampir ke rumah kami untuk membantu mengurus desain promosi kantor Mas Adnan, atau sekadar bermain dengan keponakannya. Awalnya, ia hanya adik ipar yang canggung, tapi perlahan ada pergeseran halus. Pergeseran itu dimulai saat aku sedang berada di titik terendah. Tepatnya 3 bulan lalu, Mas Adnan sedang perjalanan dinas keluar kota, dan si kecil, Alif, sakit demam tinggi di malam hari. Aku panik luar biasa. Ponsel Mas Adnan tidak bisa dihubungi karena, katanya, di sana susah sinyal. Aku menangis sendirian, merasa gagal dan tak berdaya. Dalam keputusasaan itu, aku menelepon Raka hanya untuk meminta tolong mengantarku ke rumah sakit. Raka datang, bukan hanya mengantar. Ia begadang bersamaku di ruang tunggu UGD. "Mbak Rina, tarik napas." "Olive kuat, kamu juga kuat," katanya pelan. Suaranya yang lembut terasa seperti air dingin di tengah kegelisahan yang membakar. Saat itu, kami duduk bersebelahan di sofa ruang tunggu yang dingin. Ia tidak banyak bicara, tapi yang ia lakukan adalah sebuah isyarat kecil yang menghancurkan semua tembok pertahananku. Ia meraih tanganku dan menggenggamnya. Genggaman itu bukan nafsu, bukan juga janji. Itu adalah sebuah kehadiran, sebuah pesan nonverbal bahwa aku di sini bersamamu. Kehangatan dari telapak tangannya merambat ke seluruh tubuhku, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun, aku merasa dilihat. Ketika kami pulang menjelang subuh, Raka tidak langsung pulang. Ia membuatkanku teh hangat di dapur, dan kami bicara. Kami bicara tentang segala hal yang tidak pernah kubicarakan dengan Mas Adnan, tentang mimpi-mimpi yang terkubur, tentang film-film yang kami suka, bahkan tentang ketakutan terbesarku menjadi ibu yang tidak sempurna. "Mbak Rina bukan tidak sempurna," katanya sambil menatapku dalam-dalam. Di mata Raka, aku melihat refleksi diriku yang baru, seorang wanita yang layak didengar. "Mbak hanya lelah dan wajar
kalau kamu butuh jeda. Sejak malam itu, semua berubah. Kami tidak langsung memulai hubungan yang terlarang, tapi frekuensi interaksi kami meningkat drastis. Sebuah pesan singkat tentang quote yang menarik, sebuah diskusi mendalam tentang film horor yang baru kutonton, atau hanya tawa renyah yang tercipta saat ia mengajari putriku menggambar karakter kartun. Interaksi-interaksi itu adalah vitamin yang membuatku merasa hidup kembali. Aku tahu ini salah. Raka adalah adik iparku, dan Mas Adnan adalah suamiku, ayah dari anak-anakku. Setiap kali aku merasa sedikit kebahagiaan saat melihat pesan Raka masuk, rasa bersalah itu ikut datang, menamparku keras-keras. Itu adalah ketegangan psikologis yang paling menyiksa. Aku terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama menyakitkan. Tetap setia pada rumah yang sunyi, atau mencari kehangatan di tempat yang terlarang. Ketidakpastian ini membuatku gelisah. Aku terus bertanya-tanya, apakah kehangatan yang kucari ini hanyalah ilusi, sebuah pelarian sementara yang akan membawa kehancuran yang lebih besar? Aku merasa seperti berjalan di atas tali tipis, takut jika salah langkah sedikit saja, semua akan runtuh. Bagaimana aku bisa melepaskan kenyamanan yang Mas Adnan berikan, tapi juga bagaimana aku bisa mengabaikan kekosongan yang ia ciptakan? Konflik batin ini membuatku tidak bisa tidur nyenyak. Aku mulai menyembunyikan ponselku, menjawab telepon dengan suara pelan, dan merasakan jantungku berdebar kencang setiap kali Mas Adnan menyebut nama Raka. Ketegangan di rumah ini bukan lagi tentang teriakan atau pertengkaran, sahabat. Jauh lebih buruk. Ketegangan itu ada di udara, di setiap keheningan yang tak terucapkan, di senyum palsu yang kuberikan pada Mas Adnan saat ia pulang kerja. Aku merasa seperti aktris yang harus memainkan peran istri bahagia setiap hari, dan penonton setianya adalah suamiku sendiri. Tapi di balik layar, hatiku menjerit. Kehadiran Raka bukan lagi sebuah kebetulan. Kami mulai menciptakan momen-momen kecil yang terasa begitu intim tanpa harus menyentuh. Contohnya, sore itu, Mas Adnan sedang ada video conference di ruang kerjanya. Raka datang untuk mengambil berkas desain yang sudah ia selesaikan. Kebetulan, aku baru selesai membuat kopi. Mau coba kah? Aku racik resep baru, tawarku, mencoba terdengar santai. Boleh mbak, tapi kalau pahit, aku paksain habis. Kok? Jawabnya sambil tersenyum tulus. Senyum yang selalu sukses membuat pertahananku goyah. Kami duduk di teras belakang, jauh dari jangkauan pandangan Mas Adnan. Hanya ada suara gemericik air dari kolam ikan dan aroma kopi yang memenuhi udara. Tapi yang kurasakan adalah keheningan yang penuh makna. Kamu terlihat lebih tenang, Mbak, ujar Raka tiba-tiba. Setelah menyeruput kopi, kalimat itu langsung menusuk. Bagaimana ia bisa melihat hal itu? Padahal aku sudah mati mission menyembunyikannya. Maksud, tanyaku, berpura-pura tidak mengerti. Ya, beberapa bulan lalu, matamu selalu terlihat lelah, seperti ada beban berat yang kamu pikul sendiri. Sekarang, meski masih ada mendungnya, setidaknya ada sedikit cahaya di sana. Jelasnya lembut. Ia menatapku, bukan dengan pandangan genit, tapi dengan mata penuh empati. Mata seorang teman yang benar-benar peduli. Jantungku berdebar tak keruan. Ini bukan lagi sekadar basa-basi. Ini adalah pengakuan tak terucapkan. Ia mengakui bahwa ia memerhatikan detail-detail kecil dariku. Hal yang bahkan tidak pernah Mas Adnan sadari. Aku ingat sekali, minggu lalu, aku sempat ganti gaya rambut, memotongnya sedikit lebih pendek. Mas Adnan bahkan tidak menyadari sampai anakku yang berkomentar. Tapi Raka, ia memperhatikan dan menyimpannya. Bukankah kedekatan emosional itu dimulai dari rasa saling melihat dan diakui? Cahaya itu mungkin karena ada yang membantuku membawa bebannya sebentar? Kah? Balasku, suaraku tercekat. Ini adalah batas paling tipis antara kejujuran dan kehancuran. Kami saling pandang cukup lama. Di momen itu, kami berdua tahu, kami sedang bermain api yang bisa membakar seluruh keluarga kami. Kami adalah dua jiwa yang haus akan validasi emosional, dan kebetulan menemukannya pada orang yang salah. Di waktu yang paling salah, konflik semakin memuncak ketika Mas Adnan mulai merasakan perubahan. Bukan perubahan tentang Raka, syukurlah. Ia tidak curiga sama sekali, tapi perubahan pada diriku. Suatu malam, Mas Adnan pulang
lebih awal. Aku sedang asyik tertawa membaca pesan lucu dari Raka tentang meme kucing agar terdengar innocent. Dan aku lupa menghapus senyum itu dari wajahku saat Mas Adnan masuk kamar. "Kamu kenapa, Rin? Senang sekali hari ini," tanyanya datar sambil meletakkan tas kerjanya. "Ah, ini, tadi lihat video lucu di YouTube," jawabku refleks, buru-buru menekan tombol sleep di ponselku. Mas Adnan mendekat, duduk di pinggir ranjang, dan melakukan hal yang jarang ia lakukan, memegang tanganku. "Aku senang kalau kamu bahagia, tapi akhir-akhir ini kamu terlihat sedikit jol. Ada yang kamu sembunyikan?" Seketika, seluruh darahku terasa ditarik ke bawah. Aku merasa skakmat. Apakah insting suamiku akhirnya bekerja? "Menyembunyikan apa, Mas? Aku sibuk mengurus rumah dan anak-anak. Seperti biasa, mungkin aku hanya lelah," elaku, sambil menarik tanganku perlahan dan berpura-pura merapikan bantal. Dia menghela napas. "Aku hanya berharap kebahagiaan itu datangnya dari rumah ini, Rina, bukan dari tempat lain." Kalimatnya itu, sahabat, bukan dari tempat lain, itu bukan tuduhan, tapi rasanya lebih menyakitkan daripada tuduhan. Dia mengungkapkan ketakutannya yang samar, dan aku yang tahu persis apa yang sedang terjadi hanya bisa menelan ludah dan menahan air mata. Konflik batin ini makin menjadi-jadi. Aku mencintai kedamaian yang diberikan Raka, tapi aku benci harus berbohong kepada Mas Adnan yang polos. Aku sadar, interaksi dengan Raka harus segera dihentikan. Bukan karena aku takut ketahuan, tapi karena aku takut terlalu jauh jatuh ke lubang yang tak berdasar. Tapi, setiap kali aku bertekad, Raka seolah tahu dan mengirimkan satu kalimat yang membuatku goyah lagi. Pagi itu, sebelum aku sempat memblokir nomornya, ia mengirim pesan, "Mbak, aku hanya mau bilang, jangan merasa sendirian lagi ya. Ingat, aku ada." Pesan singkat itu, Mary Krobik. Bagaimana mungkin aku menjauhi satu-satunya orang yang membuatku merasa tidak sendirian di tengah keramaian rumahku sendiri? Rasanya seperti orang yang tenggelam, dan satu-satunya pelampung yang muncul adalah benda yang dilarang untuk disentuh. Ketegangan ini seperti bom waktu yang terus berdetak. Aku tahu Raka dan aku perlu bertemu sekali lagi untuk menentukan batasan. Namun, pertemuan itu sendiri adalah sebuah jebakan. Setiap tatapan mata kami adalah pengakuan yang tidak bisa ditarik kembali. Aku harus segera mengambil keputusan sebelum keheningan di rumah ini pecah menjadi badai yang menghancurkan semua. Aku sudah tidak tahan lagi, sahabat. Kehidupan ganda ini mulai menggerogoti jiwaku. Aku tidur gelisah, sering terbangun dengan keringat dingin, dan merasa setiap sudut rumah mengawasi. Aku seperti berjalan sambil memanggul tas besar berisi kebohongan, dan tas itu semakin berat setiap hari. Akhirnya, aku meminta Raka bertemu. Bukan di rumah, tentu saja. Kami memilih sebuah kafe yang agak sepi di kawasan kota tua. Alasanku pada Mas Adnan, aku harus bertemu dengan klien freelance mendadak. Saat Raka datang, ia terlihat berbeda. Ada aura kegelisahan yang sama seperti yang kurasakan. Ia memakai kemeja yang rapi, tapi matanya menunjukkan kelelahan batin yang mendalam. Kami duduk berhadapan. Aku memegang erat cangkir tehku, seolah kehangatan itu bisa menahan getaran di tanganku. "Kak, kita harus bicara serius," kataku, langsung ke intinya. Raka hanya mengangguk pelan. "Aku tahu, Mbak. Aku juga merasa ini sudah di luar kendali. Aku minta maaf." "Kenapa kamu harus minta maaf? Kita tidak melakukan apa-apa." Kalimatku menggantung. Bukankah keintiman emosional jauh lebih berbahaya daripada sentuhan fisik, karena ia bisa menghancurkan fondasi pernikahan tanpa meninggalkan bukti? Raka mencondongkan tubuhnya ke depan. Tatapannya lekat, seolah ingin meyakinkanku tentang sesuatu. "Mbak Rina, aku mencintai Mas Adnan. Dia kakakku. Aku menghormati pernikahan kalian. Tapi, beberapa bulan ini, melihat kamu perlahan-lahan hidup lagi, itu membuatku bahagia. Dan aku merasa bersalah karena kebahagiaanmu datangnya dariku, bukan dari dia." Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Aku benci betapa jujurnya dia. Aku benci betapa benarnya semua yang dia katakan. Aku juga merasa bersalah, Kak. Aku mencari di kamu apa yang tidak pernah ada di pernikahanku, bisikku, meremas serbet di pangkuanku. Kedamaian, perhatian,
perasaan bahwa aku tidak sendirian menghadapi dunia ini. Inilah klimaks dari penahananku selama ini. Aku mengakui perasaanku, perasaan yang tidak berbentuk nafsu, melainkan rasa nyaman dan damai yang terlarang. Raka tidak menjawab. Ia hanya mengulurkan tangan dan meletakkannya di atas tanganku yang gemetar. Hanya sebentar, sebelum ia menariknya kembali. Sentuhan itu sangat singkat, tapi listriknya terasa hingga ke ulu hati. Itu adalah simbolik keintiman yang kami miliki. Singkat, penuh penyesalan, tapi tak terhindarkan. "Mbak, kita harus berhenti," kata Raka. Suaranya parau. "Sebelum kita menghancurkan segalanya. Aku tidak mau Mas Adnan terluka. Aku tidak mau anak-anak jadi korban. Kita harus mengembalikan kehangatanmu ini ke tempat yang seharusnya. Rumahmu." Aku mengangguk, hatiku hancur, tapi jiwaku sedikit lega. Setidaknya, kami berdua sepakat untuk memilih jalan yang benar. Meski menyakitkan, namun drama tidak berhenti di sana. Saat kami berpisah di parkiran, kami tidak menyadari ada mobil hitam yang diparkir agak jauh. Mobil itu milik Tante Mila, tetangga kami, sekaligus salah satu teman arisan Mas Adnan. Tante Mila yang terkenal dengan hobi mengumpulkan gosip. Menyaksikan semuanya, dari keintiman tatapan kami di kafe, hingga momen singkat sentuhan tangan di parkiran. Ia memang tidak mendengar percakapan kami, tapi gambar yang ia tangkap sudah cukup untuk menjadi amunisi penghancur keesokan harinya. Rahasia itu terbongkar. Mas Adnan pulang lebih awal dari kantor. Wajahnya pucat pasi. Ia tidak membentak, tidak marah. Ia hanya berdiri di ruang tamu, memegang ponselnya, dan menatapku dengan mata yang kosong. "Tante Mila baru saja menelepon," katanya. Suaranya sangat pelan, tapi menusuk sampai ke tulang. Dia bilang, dia melihat kamu dan Raka kemarin di kafe, di parkiran. Dia bilang, kalian terlihat sangat dekat. Aku terpaku. Aku tidak pernah menyangka rahasia ini akan terbongkar oleh tetangga kami. Aku menyangka Mas Adnan akan mencari tahu dari pesan di ponsel, bukan dari laporan gosip. "Mas, itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Kami bertemu untuk urusan kerja Raka, dan aku sedang ada klien di sana," elakku. Berusaha mati-matian. Mas Adnan menghela napas panjang. Itu bukan napas marah, tapi napas kekecewaan yang tak terbatas. "Rina, kenapa kamu harus berbohong? Kenapa aku harus tahu tentang pertemuanmu dan adikku dari orang lain? Kalau memang urusan kerja, kenapa harus diam-diam? Kenapa aku tidak tahu?" Aku tahu, saat ini, yang paling melukai Mas Adnan adalah kebohongan itu, bukan dugaan perselingkuhan. Ia terluka karena aku memilih untuk menyembunyikan sesuatu yang seharusnya kami bagi. "Aku minta maaf, Mas. Aku tahu aku salah. Aku merasa sendiri, Mas. Aku butuh didengar." Dan Raka, dia ada saat aku butuh. Aku mengakui, menangis terseduh. Semua pertahananku runtuh. Aku tidak bisa lagi membela diri. "Jadi, kebahagiaanmu yang beberapa bulan ini kulihat, kehangatan itu datangnya dari Raka?" tanyanya. Suaranya bergetar. "Momen ini, sahabat, adalah puncak ketegangan psikologis. Bagaimana perlahan-lahan fondasi kepercayaan dalam pernikahan kami hancur berkeping-keping di depan mataku. Mas Adnan tidak lagi melihatku sebagai istri, tapi sebagai pengkhianat. Dan aku adalah seorang wanita yang merusak kehidupannya sendiri demi mencari sedikit kehangatan yang tak terucapkan. Setelah pengakuanku, rumah kami menjadi ruang hampa. Tidak ada lagi piring pecah atau suara bentakan. Yang ada hanyalah keheningan yang mematikan, jauh lebih menakutkan daripada amarah. Mas Adnan tidak lagi menyentuhku, tidak lagi menanyakan hariku. Ia seperti bayangan, berkeliaran di rumah, tapi jiwanya sudah pergi. Malam itu, setelah anak-anak tidur, aku duduk di sofa ruang keluarga, menunggu. Aku tahu Mas Adnan pasti akan bicara, dan benar saja, sekitar pukul 10 malam, ia keluar dari ruang kerjanya. Wajahnya terlihat tua, matanya merah, karena menahan tangis yang tak ia biarkan keluar. Ia tidak langsung duduk, ia berdiri di depanku, membuatku merasa semakin kecil dan bersalah. "Kamu mencintai Raka?" tanyanya, langsung menusuk. Pertanyaan itu membuatku tersentak. Aku tidak tahu. Apa yang kurasakan pada Raka adalah kehangatan emosional yang membuatku merasa hidup. Tapi
Apakah itu cinta yang sesungguhnya? Aku nyaman, Mas, jawabku, jujur seadanya. Aku tidak mencari Raka sebagai penggantimu. Aku hanya mencari diriku yang hilang. Aku mencari seseorang yang mau mendengar keluh kesahku, Mas. Seseorang yang melihatku bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai Rina. Mas Adnan memejamkan mata, menahan sakit. Kenapa kamu tidak bilang padaku? Kenapa kamu tidak minta itu dariku? 8 tahun kita menikah. Rina, aku kira kita baik-baik saja. Kita tidak baik-baik saja, Mas. Suaraku meninggi, pecah. Aku berdiri, air mata membasahi pipiku. Kita hidup dalam rutinitas. Kamu sibuk dengan pekerjaanmu, aku sibuk dengan anak-anak dan rumah. Kapan terakhir kali kita bicara tentang mimpi-mimpi kita? Kapan terakhir kali kamu bertanya tentang ketakutanku? Kamu memberiku segalanya, Mas, kecuali waktu dan hatimu. Kami bertengkar tanpa teriakan, hanya dengan rasa sakit yang tumpah ruah. Inilah klimaks yang seharusnya terjadi sejak lama, mengungkap semua kekecewaan yang tertimbun di bawah karpet pernikahan kami. Aku minta maaf kalau aku tidak pernah cukup, kata Mas Adnan. Suaranya kembali pelan, penuh penyesalan. Aku terlalu fokus membangun rumah yang kokoh, sampai aku lupa membangun pondasi kita. Aku juga minta maaf, Mas. Aku seharusnya memberimu kesempatan untuk tahu. Aku seharusnya tidak mencari kenyamanan itu di tempat yang terlarang. Malam itu adalah titik balik. Kami tidak berakhir dengan perceraian, karena kami berdua masih mencintai anak-anak dan masih ada sisa rasa sayang di hati kami. Meskipun sudah tertutup debu, tapi kami mencapai keputusan besar. Kami harus berpisah sejenak. Mas Adnan memutuskan akan mengambil cuti panjang dan tinggal di rumah orang tuanya untuk sementara. Ia butuh waktu untuk berpikir, dan aku butuh waktu untuk memperbaiki diriku. Aku akan memberimu waktu, Rina, kata Mas Adnan. Sebelum ia pergi, aku akan memaafkan apa yang sudah terjadi dengan Raka, karena aku tahu sebagian besar kesalahannya ada di diriku. Tapi aku tidak bisa memaafkan kalau kamu tidak jujur. Sekarang, perbaiki hatimu. Kalau nanti kamu sudah yakin kamu mencintai rumah ini, bukan kehangatan sementara di luar sana, hubungi aku. Tapi kalau kamu memilih yang lain, aku akan ikhlaskan. Lalu, ia pergi, meninggalkanku sendirian di rumah yang terasa begitu besar dan sunyi. Cerita, unsur kejutan atau plot twist. 1 minggu setelah Mas Adnan pergi, hidupku terasa benar-benar hampa. Tidak ada lagi pesan rahasia dari Raka. Kami benar-benar menjaga jarak. Aku mulai merenung, mencoba mengobati luka batin. Aku mulai menghargai hal-hal kecil yang dulu kutinggalkan. Senyuman anakku, aroma teh pagi, dan bahkan rutinitas rumah yang dulu kurasa membosankan. Aku sadar, rumah ini adalah pelabuhan, bukan penjara. Di tengah kesunyian itu, ponselku berdering, nomor yang tidak kukenal. Selamat siang, apakah ini Ibu Rina, istri Bapak Adnan? Suara seorang wanita dari seberang terdengar formal. Ya benar, Ada apa? Tanyaku. Kami dari Rumah Sakit Harapan Bunda. Maaf mengganggu, Bu, tapi Bapak Raka baru saja dilarikan ke UGD. Jantungku seperti dipukul palu godam. Raka aku segera menuju rumah sakit. Di sana, aku bertemu dengan orang tua Mas Adnan, mertuaku. Mereka tampak sangat terpukul. Raka kecelakaan saat mengendarai motor. Rina, kata ibu mertuaku sambil menangis. Aku tidak bisa berpikir jernih. Aku masuk ke ruang tunggu, dan di sanalah plot twist yang sebenarnya menunggu. Aku melihat Mas Adnan. Ia sudah kembali dari tempat orang tuanya. Ia berdiri di samping ranjang Raka, menggenggam tangan adiknya erat-erat. Wajahnya penuh kesedihan, tapi juga ketenangan yang tak biasa. Mas Adnan, panggilku lirih. Ia menoleh. Matanya masih merah. Ia tidak marah melihatku. Ia hanya memancarkan rasa sedih yang luar biasa. Aku sudah tahu, Rina, katanya dengan suara yang begitu pelan. Aku sudah tahu sejak lama. Tahu apa? Tahu tentang Raka. Aku terperangah. Aku kira yang Mas Adnan tahu hanyalah kedekatan kami. Maksudmu, kau tahu tentang perasaan Raka padaku? Mas Adnan menggeleng. Bukan perasaan Raka padamu, Rina, tapi perasaanmu pada Raka. Ia menarik napas panjang. 3 bulan lalu, saat Alif sakit, saat kamu menelepon Raka, Raka meneleponku juga. Dia minta izin
untuk menemanimu. Dan aku mendengar sedikit percakapan kalian dari ponsel Raka yang tidak sengaja speaker. Aku dengar kamu bilang, terima kasih sudah ada untukku Kak. Dan aku mendengar dia menenangkanmu. Sejak saat itu, aku mengawasi kalian. Aku melihat bagaimana kamu bahagia saat Raka ada. Aku sengaja pergi dinas. Sengaja pura-pura sibuk. Aku sengaja menciptakan jarak itu. Lanjutnya, aku menatapnya tidak percaya. Kenapa? Kenapa kamu lakukan itu, Mas? Karena aku mau kamu jujur pada dirimu sendiri. Aku mau kamu tahu, kebahagiaanmu itu nyata atau hanya pelarian. Aku tidak bisa memberimu kehangatan itu, karena aku sendiri tidak tahu cara memberikannya. Aku hanya bisa memberimu kesempatan untuk memilih. Aku menciptakan ruang agar kamu bisa melihat apakah yang kamu butuhkan adalah Raka, atau apakah yang kamu butuhkan hanyalah perhatian yang selama ini hilang di antara kita. Aku membeku. Selama ini, aku merasa Mas Adnan adalah korban, dan aku adalah pelaku. Ternyata, Mas Adnan adalah orang yang sengaja membiarkan badai itu datang, hanya untuk melihat kemana arah hatiku akan berlabuh. Ia bukan korban yang polos, tapi seorang pria yang penuh rencana, yang siap kehilangan segalanya demi kebahagiaan sejati orang yang dicintai. Inilah ketegangan terbesar dari cerita ini. Sahabat, Mas Adnan adalah narator tidak langsung yang mengendalikan plot. Dia adalah pria yang tahu segalanya, tapi memilih diam, menunggu, dan berharap. Dan aku adalah pion yang bergerak di papan catur yang sudah ia siapkan. Aku berdiri di samping Mas Adnan, menatap Raka yang terbaring lemah. Raka mengalami luka parah di kakinya, tapi keadaannya stabil. Kini, tidak ada lagi rasa cinta yang terlarang di antara kami. Yang ada hanyalah rasa syukur dan penyesalan yang mendalam. Syukur karena Mas Adnan tidak membenci adiknya, dan penyesalan karena aku telah melukai hati dua pria baik ini hanya karena keegoisanku. Apa yang harus aku lakukan, Mas? Tanyaku. Suaraku nyaris tak terdengar. Mas Adnan menoleh. Tatapannya kini bukan lagi kosong, melainkan penuh harapan. Pilih Rina. Pilih apa yang benar-benar kamu butuhkan untuk bahagia. Kalau kamu butuh aku ada. Aku janji, aku akan belajar mencintaimu dengan cara yang benar, cara yang kamu butuhkan. Tapi kalau kamu butuh Raka, aku juga akan mengerti. Aku memandang Raka. Wajahnya damai dalam tidur yang disebabkan oleh obat penenang. Kehangatan yang ia berikan padaku memang nyata, tapi itu adalah kehangatan yang dipinjam, bukan yang dimiliki. Kehangatan yang muncul dari kekosongan, bukan dari ikatan yang suci. Aku sadar, yang kurindukan bukanlah Raka sebagai individu, melainkan peran Raka sebagai pendengar yang sempurna di saat suamiku sedang absen. Aku memilih pulang. Mas, bisikku. Air mataku menetes di lengan Mas Adnan. Aku memilih rumah ini. Aku memilih kamu. Aku memilih anak-anak kita. Raka hanya membuatku sadar bahwa ada yang rusak di pernikahan kita, dan aku harus memperbaikinya. Bukan lari. Mas Adnan memelukku erat-erat. Pelukan yang bukan lagi formalitas, tapi pelukan tulus yang mengandung janji untuk memulai kembali. Kami berdua adalah pendosa, dan kami berdua adalah korban dari komunikasi yang gagal. Setelah Raka pulih dan kembali ke rumahnya, hubungan kami berubah. Tidak lagi ada keheningan. Kami mulai membiasakan diri berbicara tentang perasaan, tentang ketakutan, tentang harapan. Mas Adnan sering memelukku tanpa alasan, dan aku pun mulai rajin bertanya tentang bebannya di kantor. Kami memperbaiki fondasi pernikahan kami, beta demi beta. Pelajaran yang kudapatkan, sahabat, adalah ini. Kita tidak akan pernah bisa mengisi kekosongan batin dengan kehadiran orang lain yang terlarang. Kita hanya bisa mengisi kekosongan itu dengan keberanian untuk jujur pada diri sendiri dan pasangan. Penyesalan hidupku adalah membiarkan masalah kecil menjadi jurang yang memisahkan kami. Nasihat singkatku untuk kalian, para istri dan suami, jangan tunggu sampai ada pihak ketiga yang membuatmu sadar betapa berharganya pasanganmu. Bicaralah, berani jujur, karena kehangatan sejati harusnya lahir di dalam rumah, bukan dicari di pelukan orang lain. Aku harap cerita ini menyentuh hati kalian. Setiap langkah yang kuambil,
Setiap tetes air mata adalah pelajaran berharga. Kalau kalian merasa terhubung dengan kisahku, kalau kalian pernah berada di titik dilema, jangan diam saja. Tekan tombol like di video ini, subscribe ke channel Tante Rina untuk mendengarkan kisah refleksi hidup lainnya. Dan yang paling penting, tinggalkan komentar di bawah. Apa yang akan kalian lakukan kalau jadi aku? Kita diskusikan, ya, sahabat. Inilah akhir dari pengakuanku yang penuh penyesalan. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dari pelarian, melainkan dari keberanian untuk kembali dan memperbaiki apa yang sudah rusak. Hidup ini adalah tentang memilih, dan aku telah memilih jalanku pulang. Namun, perjalanan masih panjang. Kalau kamu menikmati kisah ini dan ingin Tante Rina terus berbagi cerita-cerita mendalam lainnya, tunjukkan dukunganmu dengan like, subscribe, dan komentar. Dengan dukungan kalian, kita bisa terus menyebarkan pelajaran hidup dan refleksi diri yang menggugah. Terima kasih sudah membersamaiku sampai akhir. Aku doakan semoga rumah tangga kalian selalu penuh kehangatan.